Baik, kita mulai pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita dalam Waalaikumsalam. Selamat pagi, Yo. dan kebijakan kesehatan. Pada waktu yang lalu kita sudah belajar tentang dasar atau pengantar administrasi kesehatan, ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar kebijakan kesehatan. Jadi ada dua hal. Kita kemarin membahas tentang administrasi dan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan. Jadi memang ada dua hal, ada administrasi, tentu ada kebijakan dan ada kesehatan. Nanti akan kita bahas yang berkaitan dengan kebijakan dan kesehatan masyarakat. Baik, dasar kebijakan kesehatan. Dalam administrasi kebijakan dan kebijakan kesehatan, tentu kita tidak bisa terlepas ya dari induknya, yaitu ilmu kesehatan masyarakat sebagai induk ya dari administrasi dan kebijakan kesehatan. Nah, tentu Anda ingin bertanya, sebenarnya apa yang dipelajari di dalam ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Nah, salah satu pendapat yang paling sangat dikenal ya di kalangan ilmuwan ilmu kesehatan masyarakat atau yang disebut dengan public health ini ya terkait dengan konsep atau definisi kesehatan masyarakat itu sendiri atau public health itu sendiri ya. Nah, kita ambil contoh pendapat yang disampaikan oleh Winslow. Ini sangat terkenal sekali ya. Jadi kita mengenal istilah public health atau kesehatan masyarakat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Winslow ini, yang berasal dari Yale University ya. Jadi Amerika Serikat pada tahun 1920 ya. Yang dimaksud dengan ilmu kesehatan masyarakat atau public health ya, is the science and art. Jadi bahwa ilmu kesehatan masyarakat itu berkaitan dengan ilmu dan seni ya. Nah, ilmu yang terkait dengan kesehatan ya. Nah, jadi kesehatan masyarakat itu berkaitan dengan ilmu kesehatan yang ada di masyarakat. Dan di samping sebagai ilmu ya, tentu dia merupakan art, seni ya penerapannya. Misalnya kalau kita lihat ya berbagai penyakit baik yang penyakit menular maupun tidak menular itu dikembangkan sebagai art ya. Jadi sainsnya pengembangan ilmu kesehatan itu sendiri, kemudian artnya adalah penerapan dalam ilmu kesehatan itu sendiri atau kesehatan masyarakat. Is the science and art of the preventing disease, yaitu dalam rangka pencegahan ya, preventing disease, pencegahan terhadap penyakit ya. Penyakit apa saja ya, tadi ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular ya, atau yang disebut dengan communicable disease dan non communicable disease ya. Tentu di dalamnya ada penyakit yang disebabkan karena penyakit itu bisa menularkan dari lingkungan kepada orang maupun yang menularkan dari orang kepada orang maupun dari binatang kepada orang. Nah, ini yang disebut dengan penyakit menular ya. Ya, penyakit tidak menular juga ada, banyak sekali ya. Misalnya penyakit yang terkait dengan jantung ya, PJK penyakit jantung koroner ya. Kemudian gagal ginjal ya, stroke ya, itu penyakit tidak menular ya. Kemudian prolonging life, yaitu memperpanjang usia. Ya, jadi memang ya kalau kita lihat dalam ilmu agama memang usia ini sudah ditentukan berapa panjang umurnya. Tetapi maksudnya di sini adalah kematian yang disebabkan oleh penyakit itu sendiri. Ya. Jadi kematian yang disebabkan oleh penderitaan terhadap penyakit yang diderita oleh seseorang. Biasanya kalau kita lihat pasti orang itu meninggal disebabkan karena memang ya berbagai penyakit, tetapi juga ada juga tidak disebabkan oleh penyakit, misalnya tabrakan, jatuh dan sebagainya. Tetapi itu nanti akan dibahas juga di dalam ilmu kesehatan masyarakat yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. And promoting physical and mental health and efficiency through organized community effort for the sanitation of the environment, the control community infection, education of individual ya. Jadi kalau kita lihat di sini maka
ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, ya, dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental kesehatan mental dan yang efisien melalui upaya pengorganisasian sanitasi lingkungan dan mengendalikan infeksi, ya, kepada komunitas melalui pendidikan individual, ya. Nah, ini yang disebut dengan kesehatan masyarakat. Jadi kita pahami bahwa kesehatan masyarakat harus memiliki yang pertama adalah science and art, ya, ilmu dan seni. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pencegahan, ya, penyakit. Kemudian memperpanjang usia dan meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental melalui upaya pengorganisasian masyarakat yang efisiensi yang berbasis pada sanitasi lingkungan dan mengendalikan, ya, infeksi pada masyarakat melalui pendidikan individual, ya. Nah, ini yang disebut dengan kesehatan masyarakat. Jadi harus ada through organized community effort, ya, melalui upaya pengorganisasian masyarakat tadi. Nah, itulah yang membedakan bahwa kesehatan masyarakat tentu berbasis pada masyarakat yang dilibatkan di dalamnya. Nah, sekarang berdasarkan pada konsep kesehatan masyarakat tadi atau public health tadi, tentu administrasi kebijakan ini sebagai bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Jadi konsep yang ada di dalamnya adalah terkait dengan pengorganisasian, ya. Yang tadi kita bold type, ya, kita cetak tebal, ya. Kita ketik tebal tadi, konsep pengorganisasian upaya kesehatan masyarakat menjadi dasar bahwa administrasi kebijakan kesehatan dalam ilmu kesehatan masyarakat dia merupakan bagian utuh atau bagian integral dari ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian ketika kita membicarakan administrasi dan kebijakan kesehatan, tentu kita akan merujuk pada sistem kesehatan. Jadi ketika kesehatan masyarakat itu dibicarakan, maka harus merujuk pada sistem kesehatan atau health system. Ya. Apa yang dinamakan health system ini atau sistem kesehatan ini adalah semua kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan, mengembalikan, dan memelihara kesehatan. Kesehatan siapa? Yaitu kesehatan orang per orang, ya, atau individual, kemudian kesehatan keluarga atau health family, kemudian kesehatan kelompok, dan kesehatan komunitas atau masyarakat tadi, ya. Nah, ini yang harus diupayakan untuk meningkatkan dan mengembalikan agar mereka tentu saja dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan berbagai aktivitas yang bisa mendukung orang untuk melakukan aktivitas tadi. Nah, untuk mengukur bahwa sistem kesehatan di suatu negara itu dapat berjalan dengan baik, tentu ada ukuran yang digunakan, ya, untuk mengatakan bahwa apakah sistem kesehatan suatu negara itu baik. Misalnya kita ambil contoh kemarin di India, sekitar bulan, ya, Maret bulan tahun 2021 ya mengalami epicentrum COVID-19 dan terjadi drop atau kehancuran sistem kesehatan di India pada saat itu. Tentu pertanyaan kita, apa yang menyebabkan sistem kesehatan di India waktu itu kolap, ya, tidak mampu melakukan berbagai aktivitas. Meskipun kita pada sekitar bulan Juli, ya, katakanlah demikian, bulan Juli, epicentrum COVID-19 di Indonesia juga mengalami peningkatan. Kemudian orang mengatakan bahwa meskipun kasus itu terjadi, tetapi sistem kesehatan kita masih bisa berjalan sebagaimana mestinya, ya. Jadi peningkatan kasus yang sangat tinggi pada bulan Juli, ya, Juli Agustus, ya. Jadi di Indonesia juga mengalami hal yang demikian, tetapi ya alhamdulillah keadaannya masih bisa dikendalikan. Indikator untuk mengukur bahwa sistem kesehatan kita dapat berjalan sebagaimana mestinya, kalau kita bandingkan dengan di India, maka yang kita lihat ada 3 hal.
yaitu pertama status kesehatan, yaitu kasusnya tadi yang meskipun tadi kita epicentrum COVID-19 itu sangat tinggi, yang menimbulkan angka kematian yang cukup besar, status kesehatan juga masih dalam keadaan stabil, ya. Ya, masih dapat beberapa orang yang masih bisa selamat dari COVID-19 dengan varian Delta, ya, yang dianggap varian sangat berbahaya, ya, penularan, baik yang tadinya dari Wuhan jadi original varian, kemudian varian Alpha, varian Beta, kemudian varian Delta, ya. Pada status kesehatan ini, jadi status kesehatan meskipun demikian banyak orang yang masih sehat, sehingga meskipun badai COVID-19 katakanlah epicentrumnya sangat tinggi sekali, tetapi status kesehatan masih bisa dikendalikan, pelayanan kesehatan masih bisa berjalan, ya, sebagaimana mestinya. Kemudian kepuasan publik terhadap pelayanan kesehatan, misalnya gas, ya, kesediaan oksigen, ya, katakanlah demikian, kemudian pelayanan rumah sakit, kemudian bor, ya, daya tampung rumah sakit terhadap tempat tidur itu masih dapat dilayani dengan baik, ya. Nah, ini tracing dan tracking itu terus dapat dijalankan, ya. Nah, ini menyatakan bahwa masyarakat masih percaya bahwa sistem kesehatan Indonesia masih dapat berjalan dengan baik. Kemudian perlindungan risiko, yaitu orang yang tidak tertular. Sementara perawatan juga tetap berjalan, maka sistem kesehatan di Indonesia pada saat itu masih dapat dikendalikan kalau kita bandingkan dengan kasus yang ada di India. Kemudian untuk melihat, ya, status kesehatan, kita mengukur indikator dari sistem kesehatan itu sendiri, maka kita harus lihat status kesehatan, ya. Dalam mengukur status kesehatan yang harus dilihat ada beberapa hal. Jadi paling tidak ada 4 hal. Yang pertama yaitu secara tradisional, ukuran status kesehatan itu dilihat dari AKB, angka kematian bayi, ya. Jadi AKB ini, angka kematian bayi pada saat COVID-19 ini ya masih dalam keadaan stabil, ya. Kemudian AKI, angka kematian ibu, ya, ibu bersalin umumnya memiliki risiko angka kematian pada ibu, ya, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, angka kematian ibu tentu akan tinggi. Ini kelompok-kelompok ini yang rentan dengan persoalan tadi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah AKBA, ya, angka kematian balita, ya. Ya, dengan COVID ini, ya, syukur alhamdulillah tentu AKBA pada saat ini dapat terkendali, ya, angka kematian balita. Kemudian berkaitan dengan penyakit yang mencakup morbiditas maupun mortalitas, ya, angka kesakitan. Ya, kalau kita lihat dengan kasus yang terjadi, dilihat dari morbiditas orang yang terpapar COVID itu sangat tinggi sekali, ya, jumlahnya, ya. Nah, sementara yang mortalitasnya juga sangat tinggi. Nah, ini yang menjadi persoalan pada status kesehatan ini. Ya, jadi ukuran meskipun kalau kita lihat dari AKB, AKI, dan AKBA itu katakanlah masih aman-aman saja, tetapi pada sisi penyakit yang terkait dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi itu juga menjadi persoalan bagi status kesehatan. Kemudian timbul penyakit kronisnya yang semakin meningkat menjadi beban baru, ya, bagi sistem pelayanan kesehatan. Jadi di samping penyakit akut juga ada penyakit kronis, ya, yang diderita, ya, yaitu penyakit yang sudah lama, ya, pada kelompok-kelompok tertentu yang menderita sehingga mereka tidak dapat mengatasi persoalan kesehatan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kelayakan yang sangat penting, ya, dilakukan untuk membuat tolok ukur tadi, ya, tentu berdasarkan kriteria yang dibuat. Misalnya tadi AKB, ya, AKI, AKBA, kemudian morbiditas, mortalitas, kemudian adanya penyakit kronis, ya, kemudian sistem pelayanan kesehatan yang baik tentunya diharapkan dapat memberikan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kesembuhan pasien atau penderita, ya. Kemudian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, ya, dapat diukur melalui survei penduduk yang dirancang dengan baik. Misalnya survei tentang kepuasan pelayanan di puskesmas, ya, terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini bisa dilakukan secara terus-menerus, baik survei itu dilakukan melalui kuesioner maupun survei yang dilakukan melalui pengisian kepuasan pelayanan
pelayanan pengguna jasa pelayanan kesehatan di puskesmas. Misalnya kalau kita lihat kan ada 3 penilaian ya yang ada di dalamnya. Maka di situ dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Ya, jangan sampai pihak puskesmas atau tempat pelayanan itu tidak memberikan ruang bagi orang untuk memberikan penilaian bahwa pelayanan yang diberikan sudah maksimal, lebih baik, atau dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Kemudian secara tipikal ini dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, ya. Jadi mutu pelayanan itu sendiri, atau bisa saja lebih diutamakan kalau kita kesehatan masyarakat, maka sebenarnya yang lebih baik adalah kunjungan yang ada adalah kunjungan orang dalam untuk bagaimana meningkatkan kesehatan. Ya. Nah, jadi bukan angka kesakitan atau jumlah pasien yang berkunjung, tetapi jumlah klien yang berkunjung di pelayanan kesehatan. Kemudian akses dan pembayaran tunai, yaitu akses pelayanan antara jarak tempat pemukiman dengan akses pelayanan, yaitu kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian termasuk juga pembayaran tunai ya ketika mereka mendapatkan jasa pelayanan kesehatan yang ada di tempat pelayanan kesehatan itu sendiri. Yang berikutnya adalah juga terkait dengan pertimbangan pemerataan ya, pemerataan pelayanan antara desa dan kota ya, antara satu daerah dengan daerah lain, antara Jawa dan luar Jawa. Ini juga menjadi pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Ya, kalau misalnya tadi lebih terkonsentrasi di Jawa katakanlah demikian, maka bagaimana dengan yang di luar Jawa? Ya, jadi ini kesenjangan yang terjadi ya. Jawa Bali lebih maju ya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tetapi dengan sekarang ini kalau kita lihat puskesmas itu sudah meningkat secara kualitas maupun kuantitasnya, maka juga diharapkan pelayanannya juga, hendaknya demikian rupa ya. Bisa disesuaikan dengan pelayanan yang tentu saja melihat pada cost efektif ya. Misalnya pasien meminta resep yang tidak cocok untuk dirinya, atau dia dapat memilihkan resep tertentu, atau ketika dokter memberikan resep kepada pasien itu dibicarakan secara terbuka kepada pasien yang bersangkutan, baik itu dari segi kualitas maupun dari segi harga dari obat yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Kemudian perlindungan terhadap risiko ya yang kemungkinan dapat terjadi. Jadi setiap tahunnya ada sebagian penduduk yang menghadapi persoalan ya ketika biaya kesehatan yang semakin hari semakin tinggi ya. Jadi mengeluarkan biaya kesehatan yang semakin hari semakin tinggi, sehingga ini dapat menimbulkan masalah ya bagi pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya pelayanan kesehatan tinggi, ya orang tidak mampu membayar ya terhadap biaya pelayanan kesehatan yang ada. Kemudian tanpa perlindungan atau proteksi ya pada kelompok-kelompok yang kurang mampu ya. Jadi yang selama ini kan sudah ada ya BPJS untuk kelompok-kelompok tertentu yang rentan terhadap masalah-masalah kesehatan yang kemungkinan besar mereka tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan secara baik. Kemudian masalah yang menjadi lebih buruk bagi mereka yang berpenghasilan rendah, karena memang orang yang berpenghasilan rendah ini memiliki risiko terhadap masalah-masalah kesehatan. Misalnya kalau kita lihat dari sisi lingkungan, ya orang yang kondisi pendapatan rendah, maka lingkungan dapat mengancam kesehatannya. Ya, lingkungan yang tidak sehat tentu memberikan risiko atau dampak bagi kesehatan yang bersangkutan. Termasuk juga persoalan perilaku, asupan makanan gizi, makanan yang kurang bergizi atau kurang baik, ya. Rendahnya pengetahuan orang tentang jenis makanan yang mengandung asupan yang lebih baik, ini juga menjadi persoalan. Atau perilaku yang berisiko lainnya, ya. Nah, seperti misalnya lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung risiko bagi kesehatan, ya, baik itu persoalan asupan protein, lemak, ya, vitamin. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dapat dilihat melalui asuransi atau sektor publik yang efektif dan hampir bebas biaya. Ya. Jadi sehingga orang yang ya memang konsep dari BPJS itu adalah yang mampu memberikan bantuan kepada yang tidak mampu. Ya. Jadi setiap orang
dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan adanya asuransi kesehatan. Jadi kan kita tidak setiap hari menggunakannya. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana? Kami kan bayar tiap bulan, tetapi kami tidak pernah menggunakan jasa BPJS Kesehatan ini. Ya, kalau misalnya yang bersangkutan ingin menggunakan jasa asuransi ya, BPJS itu sendiri, maka yang bersangkutan ya sakit dulu, kemudian baru berobat. Tentu kita tidak berharap demikian. Ya, kita harapkan supaya kita dalam keadaan sehat terus-menerus. Tapi kan ya, setiap orang memiliki risiko kesehatan yang sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan kebijakan kesehatan. Tadi kita bicara tentang kesehatan masyarakat, maka kita arahkan kepada kebijakan kesehatan itu sendiri. Nah, sebelum kita membicarakan tentang kebijakan kesehatan, alangkah baiknya kita akan jelaskan dulu pengertian kebijakan dari berbagai pendapat ilmuwan. Ya. Misalnya pendapat yang diungkapkan oleh Dai. Ya. Jadi dia mengatakan kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Jadi tentu kalau kita bicara tentang kebijakan, maka kalau menurut pendapat Dai ini mengatakan bahwa kebijakan publik, ya kebijakan kesehatan itu termasuk dalam kategori kebijakan publik yang apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu yang disebut sebagai sebuah kebijakan publik. Ya. Kemudian Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Jadi orientasinya tetap pada otoritas pemerintah, ya, yang melakukan atau tidak melakukan, ya, atau yang diusulkan oleh seseorang, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah, maka itu masuk dalam kebijakan publik. Ya. Kemudian kebijakan menurut Carl Friedrich, ya, dia mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengalokasikan pada tujuan seseorang, ya, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka kebijakan itu tentu berorientasi peran dari pemerintah. Kemudian kebijakan mengandung suatu unsur tindakan, ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan, dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah tadi. Ya, jadi kalau kita berdasarkan pendapat ini, maka kita lihat bahwa peran pemerintah lah yang paling dominan dalam menentukan dan melaksanakan berbagai kebijakan. Kemudian kebijakan tentu mempunyai hambatan, ya, tetapi harus mencari peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan kebijakan, dalam mengatasi berbagai hambatan, tentu harus ada alternatif atau pilihan-pilihan yang lain untuk mengurangi hambatan-hambatan yang kemungkinan saja dapat mengganggu dari proses pelaksanaan atau implementasi terhadap kebijakan. Ya. Suatu kebijakan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi harus sangat menyesuaikan dengan kondisi apa yang ada di masyarakat. Jangan sampai bertentangan dengan norma atau nilai yang ada di masyarakat. Jadi suatu kebijakan harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai sebuah nilai kebaikan yang dapat mempengaruhi dan didukung oleh masyarakat dalam melaksanakan kebijakan itu sendiri. Ya. Jadi kebijakan pemerintah adalah suatu lingkup, ya, kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau aktor pejabat pemerintah yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau kelompok lain untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ketika kita membicarakan kebijakan, maka apapun yang dilakukan pemerintah adalah atau pejabat pemerintah adalah merupakan sebuah kebijakan. Baik itu yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan kebijakan. Ya. Di dalam kebijakan itu ada 3 hal, ya, yaitu perencanaan kebijakan, kemudian proses kebijakan, dan ada implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Ya. Ada formulasi kebijakan atau perencanaan, ya, formulasi kebijakan, kemudian implementasi, yaitu pelaksanaan kebijakan, kemudian evaluasi, penilaian terhadap sebuah
kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ya, tentu harapannya bahwa kebijakan yang dibuat adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian pendapat yang lain, sebagaimana disampaikan oleh Lester dan Stewart, menjelaskan bahwa implementasi ya, yang merupakan bagian dari kebijakan, tadi kita sudah lihat bahwa kebijakan itu terdiri atas 3 hal, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Adalah implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum, ya, di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi harus memiliki dampak yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Keinginan pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan tadi. Nah, implementasi itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa yang melaksanakan adalah pemerintah, kemudian yang memformulasikan juga pemerintah, dan mengevaluasi juga pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkannya sebagai sebuah kebijakan dari pemerintah. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengikut terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Jadi yang harus dilihat, dievaluasi bahwa setiap kebijakan itu pasti memberikan dampak. Ya. Cuma besar kecilnya dampak itu bagi masyarakat itu sendiri. Ya, termasuk berkaitan dengan kebijakan COVID-19. Ya. Nah, kalau misalnya PPKM ini dilaksanakan, memang ada yang pro dan kontra tentunya. Ya. Tetapi ternyata bahwa dapat menurunkan kasus baru bagi penularan COVID-19 dari orang ke orang ini. Nah, dengan adanya PPKM baik dibuat berdasarkan tingkatnya, misalnya pada level 4, level 4, 3, 2, dan 1. Ya. Kemudian tujuan dari kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat. Memang tadi, meskipun di sisi lain orang menganggap merugikan, tetapi yang lebih parah adalah kalau orang terpapar itu ruginya lebih besar lagi. Ya. Memang dari sisi ekonomi itu sangat berpengaruh ya, dengan adanya PPKM, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat, ya, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi efek yang lebih luas yaitu terjadinya angka kesakitan, ya, atau morbiditas, kemudian mortalitas, gitu ya. Nah, itu akan mengalami penurunan. Nah, inilah yang memberikan dampak dalam waktu jangka panjang. Ya. Kemudian implementasi kebijakan, menurut Nugroho terdapat 2 pilihan, yaitu mengimplementasikan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Jadi misalnya kebijakan yang dibuat terkait dengan COVID ini tentu ada turunan-turunan dari kebijakan itu. Bisa saja misalnya kebijakan tadi yang bersifat levelnya PPKM, kemudian bisa juga yang diserahkan kepada pemerintah lokal atau pemerintah daerah. Kemudian implementasi kebijakan, kalau kita lihat ada 2 pilihan, ya. Di mana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. Ya. Jadi bisa dalam actionnya dalam program, dan bisa juga dalam formulasi kebijakan yang dibuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan menurut Panmeter dan Panhon ini, yang pertama adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Jadi ukuran kebijakan itu berkaitan luas tidaknya kebijakan itu dibuat, ya, pengaruhnya. Maka oleh sebab itu kalau kita lihat kebijakan PPKM itu dilihat antara Jawa Bali dan di luar Jawa Bali, ya. Nah, jadi Jawa Bali kemudian di luar Jawa dan Bali. Nah, ini dibuat sedemikian rupa supaya karena kasus di Jawa dan Bali itu cukup tinggi dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan penularan yang tinggi, tentu berbeda dengan yang berada di luar Jawa dan Bali. Tujuan kebijakan tersebut ya tadi untuk mengeliminasi terjadinya penularan, ya, terinfeksi, ya, karena penyakit ini penyakit menular, ya. Kemudian sumber kebijakan, dari siapa saja kebijakan itu dibuat, ya. Tentu kebijakan itu berkaitan dengan kesehatan. Kemudian ciri atau sifat badan instansi pelaksana dalam hal ini bisa saja dilibatkan, ya, di samping Satgas COVID-19 juga TNI dan Polri dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena mereka yang lebih siap dalam melaksanakan kebijakan tersebut, ya.
Kemudian adanya komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Ya, jadi jangan sampai terjadi benturan-benturan atau konflik of interest ya di antara instansi yang satu dengan instansi yang lain. Sebagai contoh, misalnya pada tahap awal itu terjadi konflik of interest antara petugas yang di lapangan dengan pihak-pihak lain. Ya. Kemudian sikap para pelaksana terhadap kebijakan tersebut, apakah mereka tulus untuk melaksanakan dalam rangka mengurangi ya penularan kasus tadi. Ya. Kemudian lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian Subarno, ya, kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas ciri-ciri dari para aktor. Ya, kualitas tersebut adalah yaitu aktor pelaksana implementator kebijakan. Jadi aktor ini adalah orang yang melaksanakan kebijakan. Yaitu yang pertama pendidikan para aktor implementator kebijakan. Kemudian kompetensi dalam bidangnya. Jadi bidangnya kompetensi bidang untuk dalam rangka untuk mengurai atau membatasi terjadinya penularan tadi. Ya. Kemudian pengalaman kerja ya selama yang bekerja. Oleh sebab itu yang diperhatikan adalah orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat, yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan. Kemudian integritas moral yang baik di dalam melaksanakan kebijakan. Ya. Menurut Hawkwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar, maka oleh sebab itu harus dilakukan koordinasi. Ya. Sehingga dia menerjemahkan, memberikan pengertian atau penjelasan tentang koordinasi adalah bukan hanya sekedar persoalan mengkomunikasikan atau informasi ataupun membentuk struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar yaitu pra pelaksanaan kebijakan. Jadi jangan sampai kebijakan yang dibuat itu antara satu instansi dengan instansi yang lain mengalami pertikaian atau konflik tadi ya. Kemudian dalam tahap-tahap implementasi kebijakan